Tapi dalam 1 Yohanes pasal yang kelima disebut supaya ia mendoakan agar saudara itu dapat kehidupan. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 16. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ini saya beritakan saudara-saudaraku supaya kita jangan ragu-ragu di hadapan Tuhan. Mengaku di hadapan pimpinan rohani saudara supaya didoakan. Ayat yang ke-16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa. Melihat saudara berbuat dosa. Melihat di sini bukan melihat ia sedang berbuat dosa saja. Tetapi kalau orang yang berbuat dosa itu datang mengaku, aku sudah berbuat dosa sejauh ini. Tentunya lebih dahulu dia mengaku kepada Tuhan. Dia datang kepada saudara. Apalagi saudara adalah seorang gembala. Saudara melihat orang yang berdosa ini. Terus, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa mana? Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui sejujur-jujurnya. Berapa besar pun dosa itu kita katakan. Tetapi kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, dosa itu diampuni oleh Tuhan, tidak membawa maut. Betapa kecilnya pun dosa. Tapi kalau kita tutup, tidak pernah kita akui di hadapan Tuhan, dosa itu tetap membawa maut. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, ini dosa yang saudara ini sudah mengaku kepada Tuhan. Terus hendaklah ia berdoa kepada Allah. Hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan adalah memberikan Allah. Hidup kepadanya. Dan Allah itu akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan. Dosa yang diakui. Didoakan supaya orang ini mendapat kehidupan. Tadi saya katakan, Allah itu, Yesus itu jalan. Ada jalan keluar dari dosa. Jalan itu jalan yang benar, yaitu mengaku. Itu jalan yang paling benar. Mengaku dosa. Itu jalan yang paling benar. Dan dia itu kehidupan. Orang yang berada pada jalan benar ini sampai atau datang kepada kehidupan, dia akan menerima kehidupan. Terus ada dosa yang mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Dosa mana? Dosa yang tidak diakui. Ini dosa mendatangkan maut. Terus tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Tentang dosa ini kita tidak harus mendoakan. Jadi sidang jemaat anak-anak Tuhan yang datang di hadapan Tuhan, dia mengaku dosanya. Dia mengaku dosa sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Tuhan membuat jalan keluar. Tetapi ini sedikit sekali. Ini sedikit sekali. Nabi Yesaya kemudian disetir kembali oleh Rasul Paulus. Kalau umat Israel itu sebanyak pasir di tepi laut, hanya sisanya yang diselamatkan. Sedikit sekali. Lebih banyak orang suka menutup dosa daripada mengakuinya. Saya menyampaikan ini sebab ini arus pertama, kata yang keluar dari mulut nabi palsu. Kata yang keluar dari mulut nabi palsu. Saudara-saudaraku, ini mendatangkan dosa yang namanya perjinaan, persundalan. Dosa persundalan. Ini keluar dari, atau kata yang keluar dari mulut nabi palsu, lewat pengajaran-pengajaran sesat untuk menyampaikan nikah-nikah yang lain, untuk menyampaikan nikah-nikah yang lain. Saudara-saudara, kita perhatikan baik-baik. Dalam kehidupan sidang jemaat,
Sebab persundalan-persundalan ini akan lebih dahsyat di dalam surat 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. Ini kiprah dari nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajarannya. Ayat yang kedua, 3 dan 4. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Iya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, membawa sebagai perawan suci kepada Kristus. Gereja Tuhan bagikan perawan suci dibawa kepada Kristus. Ini nikah. Gereja itu mempelai wanita, sementara Kristus mempelai laki-laki. Itu nikah yang benar. Di dalam Efesus pasal 5 disebutkan juga demikian. Ini nikah antara pria dan wanita. Ini nikah yang betul, gereja dan Kristus. 3. Tetapi aku takut. Ya, aku takut. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi saudara-saudaraku, istri ini berkhianat kepada pria yang lain. Baca ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja. Kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Ini yang pertama. Kamu sabar saja kalau ada orang memberitakan Yesus yang lain atau mempelai laki-laki yang lain, bukan Kristus yang sebenarnya. Itu mempelai dari gereja Tuhan. Itu mempelai laki-laki untuk gereja Tuhan. Tetapi ada nabi-nabi palsu yang membawa Kristus yang lain. Itu bukan suaminya, Kristus yang lain. Terus atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Terus atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Iya. Kamu sabar, kamu terima saja. Padahal itu bukan suamimu. Itu Kristus yang lain, itu laki-laki yang lain. Suatu persundalan rohani terjadi di dalam gereja Tuhan. Kenapa? Sebab gereja Tuhan membuka diri untuk ajaran-ajaran sesat, untuk ajaran-ajaran palsu. Ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Orang-orang itu adalah rasul palsu. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ini pengajaran-pengajaran sesat. Sudah keji, sudah najis, persundalan secara tubuh di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Lebih najis lagi saudara-saudaraku kalau gereja Tuhan nanti dinajiskan oleh pengajaran yang sesat. Sebab memang sasaran dari pengajaran yang sesat adalah gereja Tuhan. Dia bagikan anak gadis yang cantik, anak gadis yang suci. Dan pengajaran-pengajaran sesat ini begitu cepat, begitu mengalir bagaikan sungai yang deras. Berapa banyak gereja Tuhan hanyut. Kalau kita tidak berpegang pada firman Allah, gereja Tuhan akan cepat niru. Contoh, saudara-saudaraku, praktek-praktek dari pengajaran-pengajaran sesat yang disemburkan dalam gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak ada daya untuk menantang. Rasul Paulus katakan, kamu menyerah saja, kamu sabar saja dihanyutkan. Tidak ada roh perlawanan terhadap pengajaran-pengajaran palsu. Pokoknya mendapat keuntungan, dan pasti keuntungan itu hanya secara jasmani. Seumpama banyak uang, seumpama banyak orang-orang terkumpul dan sebagainya. Tetapi pengajaran tidak sehat lagi.
Berapa banyak gereja sudah hanyut. Aku cemburu terhadap kamu, Rasul Paulus katakan. Ini suatu persundalan, di mana pengajaran sesat itu, pengajaran dari nabi-nabi palsu itu sempat merusak gereja Tuhan. Dan apa Tuhan katakan? Baik laki-laki itu maupun wanita itu harus dihukum mati. Mati apa? Mati rohani. Dalam gereja Tuhan tidak ada pertumbuhan rohani sebab mati. Firman Allah tidak dibukakan sebab memang gereja itu mati. Saudara-saudaraku, pelayan-pelayannya juga mati. Pekerja-pekerja palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan, tapi bukan hamba Tuhan. Saudara-saudaraku, untuk hari-hari ini biar kita membawa kehidupan kita dalam pengaruh kuasa Allah lewat firman-Nya, lewat rohnya, lewat kasihnya. Terlalu banyak ajaran firman Tuhan di dalam gereja Tuhan yang sudah dibongkar, yang sudah dibolak-balikan oleh manusia dengan kelicikannya untuk membawa gereja Tuhan hanyut pada arus kenajisan rohani yang dahsyat ini. Itu yang pertama. Itu kata yang keluar dari mulut nabi palsu. Itu kata yang keluar dari mulut nabi palsu. Apa yang sedang dirusakkan oleh pengajaran sesat ini? Perhatikan, saudaraku. Kalau kita ini adalah mempelai wanita, maka gereja Tuhan itu tidak berhak atas dirinya sendiri. Sebab yang berhak atas mempelai wanita adalah mempelai pria. Yang berhak atas mempelai pria adalah mempelai wanita. Jadi yang sedang dirusak oleh pengajaran palsu ini, saudaraku, adalah hak Allah di dalam gereja Tuhan. Ini yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Hak Allah di dalam gereja Tuhan akan diperkosa oleh pengajaran-pengajaran sesat ini. Sehingga segala persembahan, segala penyembahan, segala korban-korban itu akan kehilangan arah, akan disalahgunakan. Saudara-saudaraku, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi diselewengkan untuk kepuasan yang lain, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah tadi saya katakan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang jujur di hadapan Tuhan, dapat memanfaatkan berkat dengan sebaik-baiknya. Jangan ajaran-ajaran sesat ini masuk. Ajaran-ajaran sesat ini banyak kali sasarannya terhadap kelahiran baru. Ini disesatkan. Terhadap persembahan, terhadap korban-korban yang bersifat jasmani, keuangan dan sebagainya, ini akan diselewengkan. Saudara-saudaraku, dari ini sungguh-sungguh merupakan suatu kekejian di hadapan Tuhan. Hak Tuhan dalam gereja Tuhan diperkosa. Mulai dari hak yang terkecil. Hak Tuhan yang terkecil dalam gereja Tuhan adalah perpuluhan dan persembahan khusus. Perpuluhan dan persembahan khusus ini sudah menjadi sasaran dari pekerja-pekerja palsu. Mereka melayani bukan melayani jiwa, tapi mengejar persembahan. Ini hak Tuhan, ini milik Tuhan. Persembahan kita juga pada hak Tuhan ini tidak benar. Tidak benar. Saudara-saudaraku, perpuluhan ya perpuluhan kita persembahkan kepada Tuhan. Banyak kali kita mempersembahkan salah. Yang menerima persembahan dipercaya menerima persembahan ini juga salah. Sehingga hak Tuhan di dalam gereja Tuhan itu diinjak-injak. Gereja Tuhan menjadi mata pencaharian dari pekerja-pekerja palsu ini.
Rasul Paulus terus terang dikatakan ini nabi-nabi palsu, ini rasul-rasul palsu. Merampok di dalam rumah Allah. Gereja Tuhan tidak ditumbuhkan dengan pengajaran yang benar, tapi dihancurkan. Hak Allah di dalam gereja Tuhan dihancurkan, sehingga gereja Tuhan juga tidak punya hak kepada Tuhan. Dia tidak bisa menyeru kepada Allah. Dalam dia kesesatan, dalam dia kesempitan, dia tidak bisa berseru kepada Allah, sebab memang Tuhan itu bukan mempelainya. Dia putus, dia tidak ada hak kepada Tuhan. Gereja Tuhan tidak punya hak berseru kepada Allah. Semoga kita mengerti dengan ucapan ini. Doanya tidak bisa didengar sebab memang persembahannya juga tidak benar. Haknya Tuhan di dalam dia sudah diinjak-injak. 1 Korintus pasal yang ke-7 lebih baik dibaca. 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 dan 4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Ya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ya, kalau terjadi persundalan, saudaraku, terjadi perzinahan, kewajiban ini tidak benar lagi. Pelayanan kita kepada Tuhan tidak benar lagi. Sebab memang sudah dalam persundalan. Bagaimana kita bisa melayani sungguh-sungguh? Itu bukan suami kita. Kita ini bukan istrinya Tuhan. Terus? Istri tidak berkuasa atas tubuhnya ini sendiri. Kewajiban dan hak. Terus? Tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ya, kita kembali dalam Imamat pasal 20. Ayat 10 sampai 12 terjadi persundalan. Suami bukan berhubungan dengan istri, istri tidak berhubungan dengan suami. Ini persundalan. Ini merusak, merampas hak. Ini kenajisan, merampas hak. Kalau ini kita artikan rohani, merampas haknya Allah. Merusak haknya gereja Tuhan terhadap Kristus sebagai mempelai prianya. Tadi ini suatu malapetaka, saudaraku. Ini suatu malapetaka. Jadi jangan kita main-main. Jangan kita main-main dengan pengajaran-pengajaran sesat. Sebab memang dia mengiming-iming kita, apa ya? Bahasanya? Mengiming-iming. Dengan nanti dapat uang banyak. Nanti dengan cara ini banyak jiwa. Tetapi itu lewat pengajaran sesat. Banyak kali caranya dengan mengajarkan, jangan kabarkan korban Kristus. Jangan bicara tentang salib Tuhan. Jangan bicara tentang pengalaman kematian. Ini jelas ajaran sesat. Dengan bermaksud untuk meraup keuntungan diri sendiri sebanyak-banyaknya, merampas hak dari Allah.